Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Sayyidah Khadijah itu butuh waktu beberapa tahun. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah tidak langsung menikah, tapi menunggu dulu beberapa tahun sampai ada beberapa sahabat yang memaksa Nabi untuk menikah lagi. Kalau bahasanya Pak Gubernur ini belum belum move on. Hatinya Rasulullah itu masih tertawan kepada Sayyidah Khadijah. Ini bahasa apa barusan Pak move on-nya? Ngomong-ngomong gubernur masih satu kan? Agak meragukan jawabannya. Oh masih satu, alhamdulillah. Beliau tidak sama ya, agak berbeda dengan. Oh jauh. Subhanallah Beb. Kenapa Pak Gubernur nggak mau dekat sama Pak Bupati? Kena tulah nanti kata beliau kalau terlalu dekat. Ini bahaya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim, para alamah, para kiai, para habaib, terkhusus kepada tuan rumah malam ini, sahabat saya dan teman baik saya Haji Juliansah yang barusan saja dilantik sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Dapil 1 Kalimantan Barat. Beliau sudah dilantik beberapa hari yang lalu Bang, tanggal 1 kemarin. Tinggal nunggu nanti bulan Februari supaya mudah-mudahan Pak Tarmizi juga dilantik oleh Allah dan diberikan amanah dan kepercayaan oleh rakyat Kalimantan Barat, termasuk beliau ayahanda kita. Kalau sudah terpilih nambah lagi nggak ya? Apa anak saya itu? Oh gitu ya. Saya hanya sekedar menyampaikan bahasanya Habib Dudung saja ini. Sebab yang hafal luar dalam itu beliau katanya ya. Cerita-cerita yang bagian mana Beb? Ya. Suruh saya khusus untuk itu. Oh iya gitu ya Beb ya. Itulah maka saya juga punya rencana datang ke sana juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Ustadz Fauzi, tugas saya menyampaikan ucapan selamat juga kan? Hah? Enggak, saya berharap saya nyampaikan selamat kan cuma 2 menit tadi itu beliau itu. Kayaknya amplopnya lebih tebal beliau nanti ini. Jadi bil ikhtisar saja, dengan singkat saja. Sebelumnya saya mohon maaf Haji Juliansah, saya tadi datang itu bukan terburu-buru karena memang siantan luar biasa hujan dari tadi sore dan baru selesai. Itulah takdir Allah. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, siapa yang bisa mengira dan menduga kalau ternyata bagi Allah segala sesuatu itu sangat mudah. Tidak ada perkara sulit bagi Allah. Kalaulah kita mempercayai dan meyakini persoalan itu. Ada seorang datang bertanya kepada saya, Ustadz, saya banyak sekali masalah hidup. Baik, banyak sekali persoalan-persoalan dalam kehidupan saya dan saya menganggap saya tidak akan mampu untuk melewati itu. Saya tanya, kamu muslim kan? Iya. Dan kamu percaya Allah? Iya. Allah itu dengan begitu mudah merubah siang kepada malam dalam hitungan detik saja. Allah dengan begitu gampangnya merubah segala sesuatu peristiwa di alam semesta ini. Dan bagaimana dengan keadaanmu yang begitu pasti lebih mudah akan dirubah oleh Allah. Yang penting ikhtiarnya saja cukup. Segala sesuatunya pasti Allah akan menetapkan yang terbaik. Sesungguhnya kita hidup ini hanya menjalankan 1%-nya saja. 99%-nya adalah ketetapan yang tidak bisa dipungkiri. Apa yang diceritakan oleh Bang Haji Juliansah tadi,
Beberapa bulan yang lalu saya hadir ke tempat ini, waktu haul wafatnya beliau. Sebenarnya malam ini kita sedang diingatkan kembali betapa sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling istimewa dalam pandangan Allah, tidak terlepas dari seorang istri yang hebat yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Sosok Khadijah tidak bisa dilepaskan dalam sejarah kehidupan Rasulullah. Karena Sayyidah Khadijah sesungguhnya adalah perempuan yang sangat kaya raya pada masanya. Beliau adalah seorang saudagar. Bahkan Rasulullah sempat bekerja secara khusus kepada Sayyidah Khadijah sebelum dinikahi. Yang mau saya informasikan adalah Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama dan orang pertama yang mengimani dan yang meyakini kenabian dan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, Rasulullah dalam keadaan takut dan khawatir, Sayyidah Khadijah lah yang tampil menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian menjanjikan kepada Rasul bahwa besok kita akan bertemu dengan anak sepupu saya yang bernama Waraqah bin Naufal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang, dan Rasulullah sangat luar biasa membutuhkan materi, orang yang pertama tampil adalah Khadijah kembali. Bahkan seluruh harta Sayyidah Khadijah itu habis seluruh harta Sayyidah Khadijah itu demi membantu perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa wanita-wanita salihah hari ini setidaknya belajar kepada kesalehan Sayyidah Khadijah dalam beberapa hal tertentu. Maka tentu ini menjadi peringatan bagi kita bahwa sering saya dengar dari Habib Abdullah Al-Baiti ini, bahwa suksesnya seorang suami itu, yang pertama pasti karena doa ibu, yang kedua adalah doa perempuan yang berikutnya bernama istri. Saya yakin mudah-mudahan Allah mengizinkan almarhumah malam hari ini diperkenankan oleh Allah dapat menatap Bang Juliansah yang sedang tersenyum bersama anak-anak, walaupun mungkin dalam kesedihan, tapi insya Allah besok-besok Ayahanda Rusman Ali pasti datang ke sini. Sudah ada ya? Enggak, yang mana ya? Serius, saya siap jadi saksi kok. Bersedih itu ya biasa, karena itu manusianya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Sayyidah Khadijah itu butuh waktu beberapa tahun. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah tidak langsung menikah, tapi menunggu dulu beberapa tahun sampai ada beberapa sahabat yang memaksa Nabi untuk menikah lagi. Kalau bahasanya Pak Gubernur ini belum belum move on. Hatinya Rasulullah itu masih tertawan kepada Sayyidah Khadijah. Ini bahasa Pak barusan Pak move on-nya. Ngomong-ngomong gubernur masih satu kan? Agak meragukan jawabannya. Oh masih satu, alhamdulillah. Beliau tidak sama ya, agak berbeda dengan. Oh jauh. Subhanallah Beb. Kenapa Pak Gubernur nggak mau dekat sama Pak Bupati? Kena tulah nanti kata beliau. Kalau terlalu dekat ini bahaya katanya. Tapi kita doakan beliau-beliau ini semoga diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat memimpin rakyat Kalimantan Barat sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ini 3 acara ya Habib, ini bingung juga anak ini Bib, mulai dari mana ini. Tapi yang namanya pemimpin dikritik itu biasa, diingatkan itu biasa. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering berdiskusi dengan sahabat. Rasulullah juga sering berdiskusi dengan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, dengan sahabat Umar ibn al-Khattab, dengan Sayyiduna Uthman, dengan Sayyiduna Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah membiasakan diri untuk berdiskusi. Artinya apa? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa kepemimpinan itu tidak bisa sendirian. Seorang pemimpin hebat sekelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih sering berkonsultasi dengan sahabat-sahabat dan panglima-panglimanya.
Sebenarnya Allah ingin memberikan pelajaran untuk kita dan para pemimpin-pemimpin itu, bahwa seperti apapun nasihat dari orang lain sesungguhnya adalah untuk kebaikan. Sebab Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, idza tammal amru badana qisuhu. Ketika sebuah perkara itu sudah sempurna Bang Jul, maka yang pasti akan kelihatan adalah kekurangannya. Setiap pemimpin Allah berikan kelebihan, tetapi juga Allah titipkan kekurangan di dalamnya. Maka para sahabat-sahabat dan teman-teman yang hadir malam ini, yang selama ini membersamai perjuangan Bang Juliansah, hadir dengan kegembiraannya malam ini, kemudian memberikan doa, dorongan dan semangat, insya Allah Bang Haji Juliansah tidak sendirian. Tetapi ini ya lagi-lagi mungkin lebih kepada bagaimana Bang Juliansah meniatkan jabatan ini sebagai amanah dari Allah. Dan setiap amanah itu kalau diniatkan ibadah kepada Allah, Allah akan menolong abang. Kalau memang niatnya ibadah karena Allah, nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau setiap pemimpin itu tujuan memimpinnya ibadah kepada Allah, maka Allah pasti menolongnya. Tapi siapapun dirinya, kalau niat memimpinnya bukan karena Allah, Allah tidak akan menolongnya. Saya berharap seperti itu juga Bapak Gubernur kita dan Bapak Bupati Kuburaya ini meniatkan kembali sebagai ibadah kepada Allah. Karena kalau diniatkan ibadah karena Allah, Allah pasti akan, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan siapapun itu sendirian selagi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinannya itu adalah sosok yang tegas, yang teguh dalam sikap, tetapi juga sangat baik kepada siapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bicara soal kepemimpinan, ahlan wa sahlan, selamat datang Pak Wali Kota. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kurang berapa menit Ustaz Faiz? Kurang berapa menit? Kurang 2 menit lagi ya. Jangan lanjut-lanjut ini. Nih saya lihat Pak Gubernur dari tadi udah berapa kali ganti sila beliau ini. Udah mulai capek kita ya. Begini, Bang Jul, saya hanya titip satu hal. Allah mengingatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalakum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amtalahum. Bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Jadi beliau-beliau ini lengkap malam ini duduk bersama kita. Bersikap lemah lembut artinya apa? Ya bicara kepada hukum, ya penegakan hukum ya penting. Tetapi mengayomi rakyat penuh dengan kelembutan itu juga tidak kalah pentingnya. Sebab kata Allah, kalau seandainya engkau bersikap keras hanya maumu sendiri ya Muhammad, mereka akan berlari jauh darimu dan mereka tidak akan mendengarkan. Tapi kalau dirimu melembutkan sikap, hatimu baik, engkau tidak lupa bahwa mereka adalah rakyat yang membutuhkan dirimu, umat yang membutuhkan dirimu, maka mereka akan datang kepadamu. Fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Yang namanya rakyat juga pasti tidak sedikit salahnya. Yang perlu kita ingatkan, menyampaikan kritik juga harus penuh dengan kesantunan, harus mengedepankan etika-etika dan norma yang kita sepakati bersama. Ya Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Bang Juliansah nanti dikritik ya jangan marah dulu. Nah ini mumpung saya jarang-jarang saya bicara depan Gubernur Pak. Ini saya dapat pesan dari Ustaz Faiz tadi itu. Artinya apa? Karena kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kuat.
Pemimpin hebat, pemimpin yang memiliki integritas dan pengalaman dalam memimpin, tetapi juga memiliki hati yang lembut, agar kita sebagai rakyat juga merasa terayomi. Karena itulah ciri kepemimpinan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastaghfirullahu, bahkan jangan segan-segan mintakan maaf, mintakan ampunan kepada Allah kalau memang mereka itu bersalah. Ini namanya pemimpin. Kalau doa kita kan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kan kita minta kepada Allah pemimpin-pemimpin yang punya integritas yang baik. Tentu ketika tampil seorang imam, seorang pemimpin yang baik, kita juga berharap pemimpin itu juga mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan berikutnya wasyawirhum fil amr, bermusyawarah kalian di dalam setiap perkara. Insyaallah ini paham semua. Kalau sudah kita berbuat, pemimpin sudah berbuat, pemimpin sudah melakukan yang terbaik, tapi masih dianggap salah oleh rakyat dan masyarakat, itu biasa. Bupati, wali kota, ataupun gubernur, DPR, bahkan presiden tidak akan sepi dari kritik. Tapi yakinlah selagi itu bisa didengarkan dengan baik sebagai nasihat, maka insya Allah itu akan menjadi perbaikan. Saya yakin para pemimpin-pemimpin kita yang ada di sekitar kita malam ini sudah diuji semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada beliau semua. Setelah itu kata Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Mau berusaha sesempurna apapun di hadapan rakyat, ya nggak akan sempurna, karena akan selalu dinilai salah. Kebijakan-kebijakan Pak Gubernur dalam tanda kutip sudah baik, masih dianggap keliru. Ya namanya manusia. Tapi yakinlah selagi memang kembali lagi kepada niat hati yang baik dalam memimpin, maka insya Allah Allah akan pasti memberikan pertolongan yang terbaik kepada pemimpin-pemimpin kita ini. Karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha mengenali dan mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama malam ini semakin memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ada seorang datang kepada Nabi. Orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausina. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Rasulullah cuma mengucapkan la tadbur, jangan marah. Orang yang bertanya ini bingung. Saya jauh-jauh dari luar kota datang ketemu Nabi minta nasihat, kok cuma satu jawaban Nabi, la tadbur, jangan marah. Maka orang ini kemudian penasaran dan bertanya lagi. Farad datang orang. Orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah, meminta lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Jawaban Nabi sama, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, engkau pasti masuk surga. Kalau kita lihat kepribadian Pak Gubernur kita ini kan sabar sekali, saya lihat dari tadi. Bahkan waktu beliau menyampaikan kata sambutan hampir nggak kedengeran. Tapi Abdullah bising-bising, suruh kencengin dikit. Takut deh, takut nanti amplop saya dikurangi. Dari tadi bicaranya lembut, udah bingung sih. Dia ngomong apa ya dia? Padahal saya di samping beliau. Jadi mudah-mudahan sikap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, pemimpin itu jangan gampang marah. Salah ya saya ngomong begitu sama beliau? Betul. Oh enggak, betul. Jadi kalau betul aman pulangnya saya ya. Iya, karena orang kan salah persepsi. Ketika Bapak mau kalau jawaban beliau bukan marah, menegakkan aturan. Cuma kadang-kadang orang salah paham. Saya aja juga salah dengar, Pak. Tapi memang betul kata Rasulullah, la tamtok. Kalau kita mau belajar jangan marah, sama ayah Anda harus mengadi. Sejak saya kenal dengan beliau belum pernah marah. Kelihatannya happy, banyak duit, banyak
istri. Yang mana dulu ya? Di sebelah saya. Bukan beliau. Yang mana nih? Yang sapu hitam enggak? Mau sapu hitam saja itu sapu hitam. Oh Faisal ya? Jadi bahasa Rasulullah itu kan sederhana. Jangan marah. Sebab apapun kalau diawali dengan rasa marah, orang benar pun kelihatan salah. Apapun kalau dilihat dengan kacamata kebencian, yang salah semua. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan gampang marah. Kalau orang itu gampang marah, maka apapun yang dilakukannya pasti keliru. Rakyatnya tidak usah gampang marah. Pemimpinnya juga mudah-mudahan bersikap seperti itu. Nah malam ini saya diapit oleh dua orang yang tidak gampang marah. Pak Edi dengan Pak Budi kan dua sosok ya. Wah, rupanya Pak Budi gampang marah, yang tidak suka marah gimana? Oh yang gini, nanti Pak Edi bilang yang nggak gampang marah malah Pak Usman Ali gitu. Jadi mudah-mudahan beliau kalau ada yang marah, ada yang bujuk. Beliau yang bujuknya ya. Masalahnya kalau tukang bujuk itu marah, siapa yang bujuknya dia? Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini kenapa kita penuh dengan kegembiraan? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup saja. Sebagai penutup bagi jaga lama-lama. Nah, ibu pun sudah mulai bisa melakukan ini. Tengah ada bunyi dah. Tengah ada bunyi dah semua. Apalagi saya yang berangkat tengah hujan pulang. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul sampaikan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bi fadlillahi, karena fadilah dari Allah. Sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat fadlun pada ayat ini adalah dinul Islam. Hal pertama yang harus membuat umat itu bergembira adalah datangnya agama Islam yang dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang disebutkan oleh Allah wa bi rahmatihi, karena fadilah Allah itu turun yang bernama dinul Islam. Yang kedua, rahmat Allah yang bernama Muhammad SAW. Karena dua perkara ini, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian semua. Karena dengan bergembira atas datangnya Islam, atas datangnya hidayah, bergembira atas lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, kemudian mengikuti aturannya, menegakkan syariatnya, serta selalu mengikuti akhlak dan sifat serta kepribadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairum mimma yajma'un, itu pasti lebih baik dibandingkan dengan apapun yang kalian miliki. Setiap orang pasti punya rasa cinta. Mas Edi punya rasa cinta. Ya. Kalau cinta kepada sesama makhluk, pada manusia, siapa orang yang paling mas cintai? Orang tua. Selepas orang tua, istri. Ya. Kalau boleh tahu takaran cinta sama istri, Pak Wali, berapa persen cinta sama istri? Ya, udah terbagi-bagi nampaknya. Kalau ayah Rasulullah, bagi-bagi apa? Oh. Kalau bicara takaran, saya tidak nanya sama yang Nah, artinya tak orang tuh cinta 40%, takutnya 70%. Cintanya 40%, takutnya 70%. sama siapa nih? Satu tidak di luar ya. Ini kalau bicara soal itu kita pasti punya takaran-takaran. Takaran-takaran itu jangan sampai melebihi takaran rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau kita punya istri, boleh jadi suatu hari dia membuat kita kecewa. Atau jangan-jangan kita yang beristri itu kecewa. Ya, bukan ini. Bu, halo ibu, halo ibu. Kalau boleh nanya sebelum menutup,
Kalau boleh milih, mending suami meninggal duluan apa ibu? Suami. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini yang benci betul dengan laki. Siapa yang ngomong bang satu? Banyak aku dan Pak Abdul. Saya pakai kami lagi ya. Kalau bapak-bapak Pak, nanti jawaban ibu-ibu, mending suami meninggal duluan. Nah bapak-bapaknya harus jawab nih. Kalau boleh milih, mending bapak meninggal duluan apa istri? Mending istri atau bapak duluan? Wah, nggak ada yang berani jawab nih, bukan depan ibu dan Pak Ali. Kalau niat sih mending istri duluan seperti ini. Kalau sama ayah harus menangis, saya tidak berani nanya, karena jawabannya pasti sudah tahu saya. Nah itulah manusia. Tapi mudah-mudahan malam ini sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita, alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti mereka adalah orang yang paling beruntung baik di dunia ataupun di akhirat, karena Allah pasti mengembalikan mereka kepada tempat yang terbaik kelak di surga Allah bersama kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sebentar dan sambil berkelakar, ini menjadi ilmu dan manfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi kita doakan dan Juliansa akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam mengemban amanah ini. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihin jahid Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatika al-wasi'ah wa bi hikmatika al-'azimah wa bi alaika al-jasimah ya rabbana ya rahim ya ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana maghfiratan katsiratan min 'indika warhamna innaka antal khairur rahimin. Allahumma arzuqna imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa innaka antal khairul fatihin. Allahumma arzuqna rizqan halalan katsiran wa rizqan halalan tayyiban mubarakan innaka antal khairur raziqin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.